Halo semuanya. Pernahkah Anda membuka lemari dapur di bulan Desember dan menemukan pemandangan yang menyedihkan? Kentang yang Anda simpan dengan susah payah, kini mulai mengeluarkan tunas-tunas kecil. Rasanya seperti baru kemarin panen, tapi sekarang sudah terancam tidak akan bertahan sampai musim semi. Tunggu, jangan buru-buru membuangnya atau memasak semuanya sekaligus. Dalam video ini, saya akan membongkar sebuah metode rahasia yang sangat efektif untuk menghentikan pertumbuhan tunas ini. Metode ini akan memastikan kentang Anda tetap keras, segar, dan lezat hingga bulan Mei, bahkan jika Anda tidak punya gudang bawah tanah atau ruang penyimpanan khusus. Dan yang terbaik dari semuanya, solusinya jauh lebih sederhana dari yang Anda bayangkan, dan mungkin bahannya sudah ada di dapur Anda sekarang juga. Jadi, bersiaplah untuk terkejut dan selamatkan persediaan kentang Anda. Sebelum kita masuk ke metode rahasianya, mari kita pahami dulu mengapa musuh kecil bernama tunas ini muncul begitu cepat. Bayangkan kentang sebagai makhluk hidup yang sedang tidur nyenyak dalam periode dormansi. Periode ini adalah waktu istirahat alaminya setelah dipanen. Namun, tidur nyenyak ini bisa terganggu. Ada 3 hal utama yang bisa membangunkannya: cahaya, kehangatan, dan kelembapan. Ketika kentang merasakan suhu yang hangat, mirip dengan suhu tanah di musim semi, otaknya langsung berpikir, wah, ini saatnya untuk tumbuh. Cahaya juga memberikan sinyal yang sama, memicu produksi klorofil yang membuat kentang menjadi hijau dan solanin yang sedikit beracun. Kelembapan yang berlebihan juga memberinya sinyal bahwa ini adalah lingkungan yang sempurna untuk mulai menumbuhkan akar baru. Jadi, pada dasarnya, ketika kita menyimpan kentang di dapur yang hangat dan terang, kita secara tidak sengaja menciptakan musim semi buatan untuk mereka. Memahami musuh-musuh ini adalah langkah pertama untuk mengalahkan mereka dan memperpanjang masa simpan kentang kita secara dramatis. Mari kita mulai dengan musuh nomor 1, yaitu cahaya. Mungkin terlihat sepele, tetapi cahaya adalah pemicu utama yang merusak kentang Anda lebih cepat dari apapun. Ketika kentang terpapar cahaya, bahkan cahaya lampu di dapur Anda, ia akan memulai proses fotosintesis. Ini adalah proses yang sama yang digunakan tanaman hijau untuk membuat makanan. Akibatnya, kulit kentang akan mulai memproduksi klorofil, yang menyebabkannya berubah warna menjadi hijau. Meskipun klorofil itu sendiri tidak berbahaya, kehadirannya adalah tanda bahaya. Mengapa? Karena proses yang sama yang menghasilkan klorofil juga meningkatkan produksi zat kimia yang disebut solanin. Solanin adalah pestisida alami kentang untuk melindungi dirinya dari hama. Dalam jumlah kecil, rasanya pahit, tetapi dalam jumlah besar, bisa menjadi racun bagi manusia dan menyebabkan masalah pencernaan. Inilah sebabnya, mengapa Anda harus selalu membuang bagian kentang yang berwarna hijau. Untuk mencegah ini, penyimpanan dalam kegelapan total adalah suatu keharusan mutlak. Jangan pernah menyimpan kentang di meja dapur atau dalam kantong plastik bening. Carilah tempat paling gelap di rumah Anda, seperti di dalam lemari, pantry, atau kotak kardus yang tertutup rapat. Ini adalah fondasi dasar dari penyimpanan kentang yang sukses. Musuh besar kedua setelah cahaya adalah suhu yang hangat. Ini adalah faktor yang paling sering diabaikan oleh banyak orang. Suhu ideal untuk menyimpan kentang, agar tetap dalam mode tidur atau dorman, adalah antara 4 hingga 10 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk memperlambat proses metabolisme kentang secara signifikan, sehingga mencegahnya untuk mulai bertunas, tetapi tidak terlalu dingin hingga merusaknya. Apa yang terjadi jika suhu terlalu hangat, seperti suhu ruangan pada umumnya yang berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius? Pada suhu ini, kentang akan menerima sinyal yang salah. Ia mengira musim dingin telah berakhir dan musim semi telah tiba, yang merupakan waktu yang tepat untuk tumbuh. Enzim di dalam kentang menjadi aktif, mulai mengubah pati menjadi gula untuk memberi makan tunas yang akan tumbuh. Inilah sebabnya mengapa kentang yang disimpan di tempat hangat akan lebih cepat bertunas dan menjadi keriput. Sebaliknya, jangan juga menyimpan kentang di dalam kulkas. Suhu kulkas yang terlalu dingin, di bawah 4 derajat Celcius, akan memicu proses yang disebut pemanisan akibat suhu dingin, di mana pati kentang berubah menjadi gula dalam jumlah besar. Ini akan mengubah rasa dan tekstur kentang saat dimasak, dan bahkan dapat menghasilkan senyawa akrilamida yang berpotensi berbahaya saat digoreng. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh ketiga yang licik, kelembapan.
Ini adalah faktor yang sangat rumit, karena kita harus mencari keseimbangan yang sempurna. Jika lingkungan penyimpanan terlalu kering, kentang, yang sekitar 80% kandungannya adalah air, akan mulai kehilangan kelembapannya ke udara sekitar. Akibatnya, kulitnya akan menjadi keriput, dan dagingnya akan menjadi lunak dan layu. Kentang Anda akan dehidrasi dan kehilangan kualitasnya. Di sisi lain, jika lingkungan terlalu lembab, ini akan menciptakan surga bagi jamur, bakteri, dan pembusukan. Kelembapan yang berlebihan akan membuat permukaan kentang basah, menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi mikroorganisme yang dapat menyebabkan kentang membusuk dari luar ke dalam. Anda mungkin akan menemukan bintik-bintik lunak, berbau tidak sedap, atau bahkan jamur yang tumbuh di permukaannya. Kelembapan ideal untuk penyimpanan kentang adalah sekitar 85 hingga 95%. Tentu saja, sulit untuk mengukur ini di rumah. Aturan praktisnya adalah, hindari tempat yang sangat kering seperti di dekat pemanas, dan hindari tempat yang basah seperti di bawah wastafel yang bocor. Ventilasi yang baik adalah kunci untuk membantu mengatur kelembapan dan mencegah udara menjadi stagnan di sekitar kentang. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang, biasanya dengan niat baik, adalah mencuci kentang sebelum menyimpannya. Mungkin Anda berpikir, saya akan membersihkannya sekarang agar siap dimasak nanti. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Kentang dipanen dari tanah, dan lapisan tipis tanah yang menempel di kulitnya sebenarnya berfungsi sebagai pelindung alami. Lapisan ini membantu melindunginya dari cahaya dan menjaga kelembapan di dalam umbi. Lebih penting lagi, saat Anda mencuci kentang, Anda menambahkan kelembapan ke permukaannya, yang seperti yang telah kita bahas adalah undangan terbuka bagi jamur dan bakteri untuk berpesta. Proses pencucian juga bisa merusak kulit tipis kentang, menciptakan luka kecil atau goresan yang menjadi titik masuk bagi patogen pembusuk. Kentang yang baru dicuci dan belum kering sempurna adalah kandidat utama untuk membusuk dengan cepat dalam penyimpanan. Jadi, aturan emasnya adalah, biarkan kentang Anda tetap kotor. Simpan kentang apa adanya saat Anda membelinya atau memanennya. Anda hanya boleh mencuci kentang tepat sebelum Anda akan mengupas atau memasaknya. Dengan cara ini, Anda menjaga benteng pertahanan alaminya tetap utuh selama mungkin. Ada sebuah persahabatan beracun di dunia dapur yang harus Anda hindari dengan segala cara. Menyimpan kentang bersama bawang. Banyak orang secara refleks menempatkan kantong kentang dan kantong bawang di tempat yang sama, mungkin di lemari yang sama atau di laci yang berdekatan. Ini adalah resep untuk bencana. Bawang, terutama bawang bombay, saat disimpan, melepaskan gas etilen dalam jumlah yang cukup signifikan. Gas etilen adalah hormon pematangan alami pada tumbuhan. Gas inilah yang membuat buah-buahan seperti pisang menjadi matang lebih cepat. Ketika kentang yang sedang dalam masa dormansi terpapar gas etilen dari bawang, gas tersebut bertindak sebagai sinyal bangun. Gas ini akan memutus periode dormansi kentang dan memicu proses pertunasan menjadi jauh lebih cepat. Anda akan terkejut melihat seberapa cepat kentang Anda mulai bertunas jika disimpan di dekat bawang. Ironisnya, hubungan ini juga merugikan bagi bawang. Kelembapan tinggi yang dilepaskan oleh kentang saat bernapas akan diserap oleh bawang, menyebabkan bawang menjadi lunak dan lebih cepat membusuk. Jadi, ingatlah untuk memberi mereka ruang terpisah. Mereka mungkin baik-baik saja bersama di dalam masakan, tetapi mereka adalah tetangga yang buruk saat dalam penyimpanan. Setelah membahas tentang tetangga yang buruk, sekarang saatnya memperkenalkan sekutu yang mengejutkan, seorang teman yang tak terduga bagi kentang Anda, buah apel. Ini mungkin terdengar berlawanan dengan apa yang baru saja kita pelajari tentang gas etilen, karena apel juga terkenal sebagai produsen gas etilen yang kuat. Namun, disinilah letak keajaibannya. Sementara gas etilen dari bawang dalam konsentrasi tinggi dapat memicu pertunasan, gas etilen yang dilepaskan oleh apel dalam jumlah yang terkontrol justru memiliki efek sebaliknya pada kentang. Penelitian telah menunjukkan bahwa gas etilen dari apel dapat menghambat pembentukan tunas pada kentang. Mekanismenya memang kompleks, tetapi secara sederhana, gas ini mengganggu proses seluler yang diperlukan untuk tunas mulai tumbuh, sehingga secara efektif menjaga kentang dalam keadaan dorman lebih lama. Ini adalah salah satu trik tertua para petani dan nenek moyang kita untuk menjaga kentang tetap awet selama musim dingin. Cukup dengan menempatkan 1 atau 2 apel di dalam wadah penyimpanan kentang Anda. Jangan berlebihan, karena terlalu banyak apel bisa memiliki efek sebaliknya.
Satu apel untuk setiap 4 hingga 5 kilogram kentang biasanya sudah cukup. Ini adalah cara alami dan murah untuk memperpanjang umur simpan kentang Anda secara signifikan. Memilih wadah yang tepat sama pentingnya dengan memilih lokasi penyimpanan. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah membiarkan kentang di dalam kantong plastik dari supermarket. Kantong plastik adalah musuh utama sirkulasi udara. Plastik memerangkap kelembapan yang dilepaskan oleh kentang saat mereka bernapas. Kelembapan ini akan mengembun di dalam kantong, menciptakan lingkungan yang basah dan sempurna untuk pembusukan dan pertumbuhan jamur. Kentang Anda akan berkeringat dan mati lemas di dalam plastik. Sebagai gantinya, Anda membutuhkan wadah yang memungkinkan udara bersirkulasi dengan bebas di sekitar setiap umbi. Pilihan terbaik adalah keranjang anyaman, karung goni, peti kayu, atau bahkan kotak kardus yang kokoh. Jika Anda menggunakan kotak kardus, pastikan untuk membuat beberapa lubang ventilasi di sisinya untuk meningkatkan aliran udara. Kantong kertas juga merupakan pilihan yang jauh lebih baik daripada plastik. Tujuannya adalah untuk membiarkan kentang bernapas. Sirkulasi udara yang baik membantu menghilangkan kelembapan berlebih, mengurangi risiko pembusukan, dan menjaga suhu di sekitar kentang tetap merata. Wadah yang tepat adalah investasi kecil yang akan memberikan hasil besar dalam menjaga kesegaran kentang Anda. Sebelum Anda berpikir untuk menyimpan kentang Anda untuk jangka panjang, ada satu langkah persiapan yang tidak boleh dilewatkan, proses penyortiran. Anggap diri Anda sebagai seorang penjaga kualitas yang teliti. Periksa setiap kentang satu persatu. Ingat pepatah, satu apel busuk merusak sekeranjang. Hal yang sama berlaku untuk kentang, bahkan mungkin lebih parah. Satu kentang yang mulai membusuk dapat dengan cepat menyebarkan jamur dan bakteri ke kentang di sekitarnya, merusak seluruh persediaan Anda dalam waktu singkat. Apa yang harus Anda cari? Pertama, cari kentang yang memiliki luka, goresan, atau memar yang dalam. Kerusakan pada kulit adalah pintu gerbang bagi infeksi. Kedua, singkirkan kentang yang sudah terasa lunak atau lembek. Ini adalah tanda awal pembusukan internal. Ketiga, perhatikan adanya bintik-bintik hijau. Seperti yang sudah kita bahas, ini menunjukkan adanya solanin. Pisahkan kentang-kentang yang bermasalah ini. Kentang dengan sedikit kerusakan bisa Anda gunakan terlebih dahulu dalam beberapa hari ke depan. Kentang yang sudah lunak atau berjamur harus segera dibuang. Hanya kentang yang keras, mulus dan bebas dari kerusakan yang boleh masuk ke dalam penyimpanan jangka panjang. Langkah sederhana ini akan mencegah bencana di kemudian hari. Jika Anda cukup beruntung untuk memanen kentang dari kebun Anda sendiri, ada satu langkah tambahan yang disebut curing atau pengawetan yang akan membuat perbedaan besar. Proses ini pada dasarnya adalah tentang menguatkan kulit kentang agar lebih tahan lama dalam penyimpanan. Meskipun video ini berfokus pada kentang yang sudah dibeli, memahami proses ini akan memberi Anda wawasan tentang cara kerja kentang. Setelah panen, bersihkan tanah yang menempel secara perlahan dengan sikat lembut. Ingat, jangan dicuci dengan air. Kemudian letakkan kentang dalam satu lapisan di tempat yang gelap, sejuk, dengan kelembapan tinggi selama sekitar 1 hingga 2 minggu. Suhu idealnya sekitar 15 derajat Celcius. Selama waktu ini, kulit kentang akan menebal dan mengeras. Luka kecil atau goresan yang terjadi saat panen akan sembuh dan membentuk lapisan pelindung seperti kalus. Proses ini secara dramatis mengurangi kehilangan air selama penyimpanan dan menciptakan penghalang yang lebih kuat terhadap penyakit. Setelah proses curing selesai, kentang siap untuk dipindahkan ke tempat penyimpanan jangka panjang yang lebih dingin. Ini adalah langkah yang dilakukan oleh para petani komersial untuk memastikan kentang mereka bertahan berbulan-bulan. Baiklah, setelah kita memahami semua prinsip dasarnya, sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan. Untuk kentang kita menggunakan metode utama, yaitu teknik pelapisan. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan mikro yang sempurna di dalam wadah penyimpanan Anda, yang mengontrol kelembapan, memberikan ventilasi, dan menjaga setiap kentang tetap terpisah. Anda tidak bisa hanya menuangkan semua kentang ke dalam sebuah kotak dan berharap yang terbaik. Itu akan menyebabkan kentang di bagian bawah menanggung beban berat, memar, dan memiliki sirkulasi udara yang buruk. Teknik pelapisan memastikan bahwa setiap kentang mendapatkan perlakuan yang sama dan memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup. Ini seperti membangun sebuah apartemen untuk kentang, di mana setiap kentang memiliki ruangnya sendiri.
Metode ini juga memudahkan Anda untuk memasukkan bahan-bahan rahasia kita, seperti apel atau daun mint, secara merata di seluruh tumpukan. Ini mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak usaha di awal, tetapi percayalah, usaha ini akan terbayar lunas ketika Anda masih bisa menikmati kentang yang lezat di bulan April atau Mei. Lapisan pertama dari benteng kentang kita adalah fondasinya, dan bahan terbaik untuk fondasi ini adalah koran bekas atau jerami kering. Mengapa bahan-bahan ini? Karena keduanya memiliki kemampuan higroskopis yang sangat baik, yang berarti mereka dapat menyerap dan menahan kelembapan dari udara. Seperti yang telah kita pelajari, kelembapan berlebih adalah salah satu penyebab utama pembusukan. Dengan meletakkan lapisan koran yang tebal, beberapa lembar, atau lapisan jerami di dasar kotak penyimpanan Anda menciptakan penyangga kelembapan. Lapisan ini akan menyerap kelembapan berlebih yang mungkin dilepaskan oleh kentang atau yang ada di lingkungan sekitar. Ini mencegah kentang di lapisan paling bawah tergenang dalam kelembapan dan mulai membusuk. Koran juga berfungsi sebagai bantalan yang lembut, melindungi kentang dari permukaan keras kotak yang bisa menyebabkan memar. Selain itu, lapisan ini juga membantu meningkatkan sirkulasi udara di bagian bawah tumpukan. Jangan meremehkan langkah sederhana ini. Fondasi yang baik adalah kunci untuk struktur yang kuat, dan dalam kasus ini, untuk penyimpanan yang sukses dan bebas dari pembusukan. Setelah fondasi koran atau jerami terpasang, saatnya untuk meletakkan lapisan pertama kentang. Aturan terpenting di sini adalah, berikan mereka ruang pribadi. Jangan menumpuk kentang secara sembarangan. Atur mereka dalam satu lapisan di atas koran. Pastikan ada sedikit jarak antara setiap kentang. Idealnya, mereka tidak boleh saling bersentuhan. Mengapa ini begitu penting? Pertama, ini tentang sirkulasi udara. Ketika kentang tidak saling menempel, udara dapat mengalir dengan bebas di sekitar setiap umbi, membantu menjaga mereka tetap kering dan mencegah penumpukan kelembapan di titik-titik kontak. Kedua, ini adalah strategi karantina. Jika, terlepas dari upaya penyortiran terbaik Anda, satu kentang mulai membusuk, jarak ini akan memperlambat penyebaran pembusukan ke tetangganya. Jika mereka saling menempel, pembusukan akan menyebar seperti api. Anggap saja ini sebagai penerapan social distancing untuk kentang Anda. Mengatur mereka dengan hati-hati juga mencegah memar akibat tekanan dari kentang lain di atasnya. Luangkan waktu untuk mengatur lapisan pertama ini dengan benar, karena ini akan menjadi pola untuk lapisan-lapisan berikutnya. Sekarang, mari kita tambahkan bahan rahasia kedua yang merupakan alternatif hebat selain apel, daun mint kering. Ya, daun mint yang biasa Anda gunakan untuk teh atau sebagai hiasan. Ini adalah trik kuno yang telah terbukti secara ilmiah. Daun mint, terutama saat dikeringkan, melepaskan senyawa volatil yang memiliki sifat anti-tunas yang kuat. Aroma mint yang menyegarkan bagi kita ternyata tidak disukai oleh kentang yang ingin bertunas. Senyawa-senyawa seperti mentol dalam mint secara aktif menekan perkembangan mata tunas pada kentang. Ini adalah cara yang sepenuhnya alami dan aman untuk membius kentang agar tetap dalam keadaan tidur. Anda bisa menggunakan daun mint kering yang dibeli di toko atau mengeringkan daun mint segar Anda sendiri. Setelah lapisan pertama kentang tersusun rapi, taburkan segenggam daun mint kering secara merata di atasnya. Anda juga bisa menempatkan beberapa tangkai mint kering di antara kentang. Aroma mint akan menyebar ke seluruh wadah, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan tunas. Ini adalah metode yang sangat efektif, terutama bagi mereka yang khawatir tentang penggunaan apel. Jika Anda memilih untuk menggunakan metode apel, penempatannya juga harus strategis. Setelah Anda menyusun lapisan pertama kentang, letakkan satu buah apel di tengah-tengah lapisan tersebut. Ingat, kita tidak perlu banyak. Satu apel berukuran sedang sudah cukup untuk sekitar 4 hingga 5 kg kentang. Jangan menempatkan apel terlalu dekat dengan satu kentang tertentu, usahakan agar posisinya cukup sentral, sehingga gas etilen yang dilepaskannya dapat menyebar secara merata ke seluruh lapisan. Apel yang Anda gunakan harus dalam kondisi baik, keras, dan tidak memar. Apel yang sudah mulai membusuk akan melepaskan gas dalam jumlah yang tidak terkendali, dan juga dapat menyebarkan pembusukan. Anda bisa menggunakan apel jenis apa saja, tetapi beberapa orang percaya bahwa apel yang lebih asam seperti Granny Smith bekerja sedikit lebih baik. Penempatan senjata rahasia ini adalah langkah aktif untuk mengelola proses dormansi kentang Anda.
Ini bukan hanya tentang menciptakan kondisi pasif yang baik, tetapi juga secara aktif memperkenalkan elemen yang menghambat pertunasan, memberi Anda lapisan perlindungan ekstra. Setelah lapisan pertama kentang dan bahan rahasia, apel atau main, sudah terpasang, saatnya untuk membangun lantai berikutnya di apartemen kentang Anda. Ambil beberapa lembar koran lagi, atau lapisan jerami kering, dan letakkan di atas lapisan kentang pertama. Lapisan pemisah ini sangat penting. Ini berfungsi sebagai pemisah fisik, mencegah berat dari lapisan atas menekan dan mememarkan kentang di bawahnya. Ini juga menciptakan penghalang kelembapan antara lapisan, dan yang terpenting, memastikan bahwa jika ada masalah pembusukan di satu lapisan, itu tidak akan langsung menyebar ke lapisan di atas atau di bawahnya. Setelah lapisan pemisah terpasang, ulangi prosesnya. Susun lapisan kentang berikutnya, pastikan mereka tidak saling bersentuhan. Kemudian, tambahkan lagi bahan rahasia Anda, baik itu apel kedua atau segenggam daun mint kering. Lanjutkan proses pelapisan ini, koran, kentang, bahan rahasia, sampai semua kentang Anda tersimpan atau kotak Anda penuh. Pastikan untuk tidak mengisi kotak terlalu penuh. Sisakan sedikit ruang di bagian atas untuk sirkulasi udara. Lapisan paling atas haruslah lapisan koran atau jerami. Sekarang setelah benteng, kentang Anda siap. Di mana tempat terbaik untuk menempatkannya, terutama jika Anda tinggal di apartemen atau rumah tanpa gudang bawah tanah. Anda perlu menjadi detektif untuk menemukan titik dingin di rumah Anda. Tempat yang ideal adalah yang gelap, sejuk, dan kering. Beberapa pilihan yang bagus antara lain, bagian bawah lemari pakaian yang jarang dibuka, terutama jika lemari tersebut menempel pada dinding luar rumah yang cenderung lebih dingin. Pantry atau lemari dapur yang jauh dari oven dan kompor juga bisa menjadi pilihan yang baik. Area di bawah tempat tidur di kamar tidur yang tidak terlalu panas juga bisa berfungsi. Beberapa orang bahkan menemukan sudut di garasi yang terisolasi, selama tidak membeku di musim dingin, sebagai tempat yang sempurna. Yang harus dihindari adalah dapur, karena panas dari memasak, ruang cuci, karena kelembapan dari mesin cuci, atau di dekat jendela manapun. Gunakan termometer untuk memeriksa suhu di beberapa tempat potensial. Anda mungkin akan terkejut menemukan bahwa ada sudut di rumah Anda yang suhunya beberapa derajat lebih dingin dari yang lain. Menemukan lokasi yang tepat ini adalah separuh dari pertempuran. Kita telah banyak berbicara tentang pentingnya sirkulasi udara, dan ini perlu ditekankan sekali lagi. Jangan pernah menutup kotak penyimpanan kentang Anda dengan rapat. Meskipun kita ingin menjaga kegelapan, kita tidak ingin menciptakan lingkungan yang kedap udara. Kentang adalah organisme hidup, mereka perlu bernapas. Proses respirasi ini melepaskan sedikit panas, uap air, dan karbon dioksida. Jika udara tidak dapat bersirkulasi, gas-gas dan kelembapan ini akan terperangkap di dalam kotak. Penumpukan kelembapan akan menyebabkan kondensasi dan pembusukan. Penumpukan karbon dioksida dapat mempercepat kerusakan kentang. Jadi, jika Anda menggunakan kotak kardus dengan penutup, pastikan penutupnya sedikit terbuka atau buat beberapa lubang tambahan di bagian atas dan samping kotak. Jika Anda menggunakan peti kayu, biasanya sudah ada celah di antara papan-papan kayu yang memungkinkan aliran udara yang baik. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pertukaran udara yang lambat dan stabil dengan lingkungan sekitar, yang akan membantu menjaga kentang tetap kering dan segar. Udara yang stagnan adalah teman dari jamur dan pembusukan. Menyimpan kentang bukanlah proses atur dan lupakan. Anda perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan semuanya baik-baik saja di dalam benteng Anda. Jadwalkan untuk memeriksa kentang Anda setidaknya sekali setiap 2 hingga 3 minggu. Buka kotak dengan hati-hati dan periksa lapisan atas. Apakah ada bau aneh atau apek? Itu adalah tanda pertama dari pembusukan. Periksa beberapa kentang secara acak. Apakah mereka masih keras? Apakah ada bintik-bintik lunak yang muncul? Jika Anda menemukan kentang yang mulai membusuk, segera keluarkan dari kotak. Jangan ragu-ragu. Satu kentang busuk dapat merusak seluruh simpanan Anda. Juga, periksa apakah ada tunas yang mulai tumbuh. Jika Anda melihat tunas kecil, Anda bisa mematahkannya dengan mudah. Ini tidak akan merusak kentang jika tunasnya masih sangat kecil. Pemeriksaan rutin ini memungkinkan Anda untuk mengatasi masalah kecil sebelum menjadi bencana besar. Ini juga merupakan kesempatan untuk memeriksa apel Anda jika Anda menggunakannya dan menggantinya jika sudah mulai lunak. Jadi, apa yang harus dilakukan jika
Terlepas dari semua upaya terbaik Anda menemukan beberapa tunas yang mulai tumbuh. Pertama, jangan panik. Ini belum berarti akhir dari persediaan kentang Anda. Jika kentang masih terasa keras dan kulitnya tidak keriput atau hijau, kentang tersebut masih sangat aman untuk dimakan. Tunas kecil hanya berarti kentang telah mulai mengubah sebagian kecil patinya menjadi gula untuk memberi makan pertumbuhan. Cukup patahkan atau potong tunasnya sebelum memasak. Namun, ada beberapa tanda bahaya. Jika tunasnya sudah sangat panjang dan kentangnya sendiri sudah sangat keriput dan lunak, itu berarti sebagian besar nutrisinya telah terkuras untuk menumbuhkan tunas. Rasanya mungkin tidak akan enak lagi. Tanda bahaya terbesar adalah jika kulit kentang berubah menjadi hijau. Seperti yang telah kita bahas, ini menandakan peningkatan kadar solanin. Anda harus memotong dan membuang semua bagian yang hijau. Jika sebagian besar kentang sudah berwarna hijau, lebih aman untuk membuangnya. Mengetahui kapan kentang masih bagus dan kapan harus dibuang adalah keterampilan penting dalam mengurangi limbah makanan. Sebagai penutup, saya ingin berbagi satu lagi metode tradisional yang sangat efektif, terutama jika Anda memiliki akses ke sana, menggunakan abu kayu. Ini adalah trik yang telah digunakan oleh generasi-generasi sebelum kita. Abu kayu dari perapian atau tungku. Pastikan itu adalah abu dari kayu murni yang tidak diolah, tanpa bahan kimia, adalah pengawet yang luar biasa. Abu memiliki dua fungsi utama. Pertama, ia bersifat sangat kering dan dapat menyerap kelembapan berlebih di sekitar kentang. Mirip dengan fungsi koran tetapi mungkin lebih efektif. Ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi jamur dan bakteri pembusuk. Kedua, abu memiliki pH basa yang tinggi, yang juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Cara menggunakannya mirip dengan teknik pelapisan. Taburkan lapisan tipis abu dingin di dasar kotak, letakkan lapisan kentang, lalu bedaki setiap kentang dengan sedikit abu sebelum meletakkan lapisan berikutnya. Kentang akan terlapisi sepenuhnya oleh abu. Ini mungkin terdengar berantakan, dan memang begitu, tetapi ini adalah salah satu metode paling ampuh untuk menjaga kentang tetap kering dan bebas tunas selama berbulan-bulan. Tentu saja, Anda harus mencuci kentang dengan sangat bersih sebelum menggunakannya. Jadi, itulah rahasianya. Ternyata, untuk membuat kentang bertahan hingga musim semi, kita tidak memerlukan sihir atau peralatan canggih. Kuncinya terletak pada pemahaman sederhana tentang apa yang dibutuhkan kentang. Kegelapan total, suhu yang sejuk, ventilasi yang baik, dan yang paling penting, menjauhkannya dari teman yang buruk seperti bawang dan memperkenalkannya pada teman yang baik seperti apel atau daun mint. Dengan menerapkan teknik pelapisan yang cermat dan melakukan pemeriksaan rutin, Anda bisa mengubah lemari Anda menjadi tempat penyimpanan yang sempurna. Anda tidak perlu lagi khawatir melihat tunas muncul di bulan Desember atau membuang kentang yang berharga. Anda telah memegang kendali penuh atas persediaan makanan Anda. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Saya harap tips ini bermanfaat dan akan membantu Anda menyelamatkan banyak kentang di masa depan. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menyukai video ini, berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan sekarang, saya sangat ingin mendengar dari Anda. Apa metode andalan atau trik rahasia Anda untuk menyimpan kentang agar awet? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini.